Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik yang selalu semangat, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bertemu dengan matematika peminatan dengan materi terakhir, yaitu mengenai uji hipotesis atau penarikan kesimpulan. Uji hipotesis atau penarikan kesimpulan ini merupakan hal yang banyak dilakukan dalam penelitian ilmiah dengan menggunakan uji statistik. Nah, Ibu harapkan setelah mempelajari materi ini, kalian dapat menarik kesimpulan dari suatu permasalahan dengan menggunakan uji hipotesis serta mengedepankan sikap disiplin dan bertanggung jawab selama proses pembelajaran online. Uji hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan tentang karakter suatu populasi yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan. Dalam penelitian, biasanya dikenal dua macam hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, ada hipotesis nol atau H0, adalah hipotesis yang diartikan sebagai tidak ada perbedaan antara data populasi dan data sampel. Yang kedua, hipotesis alternatif atau H1 adalah lawan hipotesis nol, diartikan sebagai ada perbedaan antara data populasi dan data sampel. Nah, uji hipotesis adalah prosedur menguji sebuah hipotesis dengan membandingkan data hasil percobaan acak terhadap nilai yang diprediksi oleh hipotesis tersebut. Dalam statistik, ada dua jenis uji statistik, yaitu uji satu arah dan uji dua arah. Uji satu arah adalah uji statistik berkaitan dengan hipotesis di mana nilai yang diamati berbeda secara signifikan dengan nilai yang diketahui dan di mana error atau daerah penolakan yang relevan dalam satu arah. Bentuk hipotesisnya seperti ini. H0 theta sama dengan theta 0, H1 theta kurang dari theta 0 atau H1-nya theta lebih dari theta 0. Nah, jika kita gambarkan dalam sebuah kurva, bentuknya seperti ini. Untuk daerah yang pertama, yang kurang dari theta 0, di sini adalah area penerimaan H0. Area ini, yaitu 1 kurangi alfa, di mana alfanya ini adalah taraf signifikansi. Nah, jadi jika nanti uji statistiknya berada di sini, maka H0 diterima. Tetapi jika nanti uji statistiknya ada di sini, maka H0 berarti ditolak. Artinya, hipotesis alternatifnya diterima. Nah, untuk H1 theta lebih dari theta 0, bentuknya seperti ini rupanya. Jadi nanti kalau uji statistiknya berada di sini, berarti H0 diterima. Tetapi jika nanti uji statistiknya ada di sini, berarti H0 ditolak dengan arti H1-nya diterima. Nah, sekarang lanjut ke uji dua arah. Uji dua arah adalah uji statistik berkaitan dengan hipotesis di mana nilai yang diamati berbeda secara signifikan dengan nilai yang diketahui dan di mana error atau daerah penolakan yang relevan dalam dua arah. Bentuk hipotesisnya H0 theta sama dengan theta 0, H1 theta tidak sama dengan theta 0. Nah, daerah penerimaannya atau kurvanya berbentuk seperti ini. Jadi ada dua, karena dua arah berarti ini simetris ya. Tuh, jadi ada dua. Nah, di sini adalah alfa per 2, di sini pun alfa per 2. Dan yang di daerah sini itu adalah 1 dikurangi alfa. Jadi jika nanti kalian menemukan uji statistiknya berada di sini, maka H0 ditolak. Dan jika uji statistiknya ada di sini juga, berarti H0 ditolak. Artinya H1 diterima. Tetapi jika nanti hasil uji statistiknya ada di daerah sini, maka H0-nya diterima. Nah, dalam penarikan kesimpulan, terdapat dua jenis error yang mungkin terjadi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, error jenis 1, yaitu penolakan H0, padahal H0 benar. Yang kedua, error jenis 2, yaitu penerimaan H0, padahal H0 salah. Nah, untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh soal berikut. Suatu penelitian akan dilakukan berkaitan dengan Suatu penelitian akan dilakukan berkaitan dengan pernyataan-pernyataan berikut. Tentukan hipotesis dari setiap masalah berikut, kemudian tentukan apakah termasuk uji satu arah atau dua arah. Nah, yang A, rata-rata nilai tes tertulis di suatu perusahaan adalah 76.
Seorang psikolog percaya bahwa pemberian musik selama ujian berlangsung akan berpengaruh terhadap nilai ujian. Kemungkinannya nilai akan menjadi lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, di sini ada kata kuncinya, nilainya itu akan lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi H0-nya atau mu-nya itu sama dengan 76. Mu ini di sini adalah rata-rata ya, rata-ratanya sama dengan 76. Kemudian hipotesis alternatifnya atau rata-ratanya tidak sama dengan 76. Jadi ini uji dua arah karena di sini kemungkinannya nilainya bisa lebih tinggi atau lebih rendah, artinya tidak sama dengan 76. Jadi ini menggunakan uji dua arah. Kemudian yang B, suatu komunitas dokter bersalin meyakini pemberian vitamin pada ibu hamil mampu meningkatkan berat badan bayi saat lahir. Rata-rata berat badan bayi saat lahir adalah 3,2 kg. Nah, di sini ada kata meningkatkan berat badan bayi, berarti harus lebih dari 3,2. Jadi, hipotesisnya adalah H0 mu atau rata-ratanya sama dengan 3,2 dan hipotesis alternatif yang diharapkannya adalah lebih dari 3,2. Jadi ini merupakan uji satu arah. Kemudian yang C, suatu perusahaan memproduksi perangkat penyimpanan data komputer atau hard disk. Perusahaan tersebut menyatakan hard disk dapat bekerja optimal selama 5 tahun. Nah, berarti kan hard disk ini harus bekerja selama 5 tahun, berarti hipotesisnya rata-ratanya kan 5 tahun. Berarti hipotesis alternatifnya tidak lebih dari 5 tahun. Jadi ini juga menggunakan uji dua arah. Kemudian yang D, dari 1000 unit produksi yang dihasilkan dengan mesin A, terdapat 15 unit produk cacat. Dengan menggunakan mesin B, seorang teknisi yakin mampu mengurangi kegagalan produksi tersebut. Nah, di sini ada kata-kata mampu mengurangi. Jadi, hipotesis nolnya sama dengan 15, mu sama dengan 15, dan hipotesis alternatifnya karena ada kata mengurangi, jadi kurang dari 15. Dan yang D ini menggunakan uji satu arah. Nah, adapun langkah-langkah atau prosedur menguji hipotesis. Yang pertama, membangun hipotesis. Jadi, kita harus bikin dulu hipotesisnya, yaitu hipotesis 0 dirumuskan sebagai pernyataan yang akan diuji. Rumusan hipotesis ini bertujuan agar ditolak. Jadi, tujuan peneliti ini merumuskan H0 ini dengan harapan H0 ini agar ditolak. Kemudian hipotesis alternatif atau H1 dirumuskan sebagai lawan dari hipotesis 0. Nah, biasanya para peneliti mengharapkan hipotesis alternatif ini diterima. Kemudian yang kedua, menentukan level signifikansi atau alfa dan daerah kritis. Level signifikansi adalah besar toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Kriteria bentuk keputusan menerima atau menolak H0 adalah sebagai berikut. Nah, jadi ini bentuk hipotesisnya ya. Jika bentuk hipotesisnya seperti ini, H0 mu sama dengan mu 0, H1-nya mu lebih dari mu 0. Kriteria pengujiannya, H0 diterima jika Z0-nya kurang dari atau sama dengan Z alpha. Yang kedua, H0 ditolak jika Z0-nya lebih dari Z alpha. Nah, kemudian yang kedua, bentuk hipotesis H0 mu sama dengan mu 0, H1 mu kurang dari mu 0. Kriteria pengujiannya, H0 diterima jika Z0 lebih dari atau sama dengan Z alpha. Yang kedua, H0 ditolak jika Z0 kurang dari Z alpha. Yang ketiga, bentuk hipotesisnya seperti ini, H0 mu sama dengan mu 0, H1-nya mu tidak sama dengan mu 0. Kriteria pengujiannya, H0 diterima jika negatif Z alpha per 2 kurang dari atau sama dengan Z0, kurang dari atau sama dengan Z alpha per 2. Kemudian H0 ditolak jika Z0 kurang dari negatif Z alpha per 2 atau Z0 lebih dari Z alpha per 2. Nah, inilah kriteria pengujiannya. Selanjutnya, menentukan nilai uji statistik. Nilai uji statistik dengan simpangan baku atau standar deviasi tau diketahui adalah sebagai berikut. Z0 sama dengan X bar dikurangi mu 0 per simpangan baku X bar.
atau sama dengan X bar dikurangi mu 0 per tau per akar N, di mana N ini adalah banyaknya populasi. Nah, nomor 5, menarik kesimpulan. Berdasarkan nilai yang diperoleh dari uji statistik, dapat ditarik kesimpulan, jika nilai Z0 masuk di daerah penerimaan H0, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jika nilai Z0 masuk di daerah penolakan H0, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, itulah langkah-langkah dalam menguji hipotesis. Untuk lebih memahaminya, kita perhatikan contoh soal berikut. Contoh. Seorang guru berpendapat bahwa semua siswa kelas 12 yang bergabung dalam bimbingan belajar akan lulus ujian nasional dengan nilai di atas rata-rata. Dari data tahun lalu, diketahui nilai rata-rata ujian nasional siswa adalah 71 dengan simpangan baku 6,25. Diambil sampel 25 siswa yang bergabung dalam bimbingan belajar dan diperoleh rata-rata nilai ujian nasionalnya adalah 72,5. Dengan level signifikansi 5%, lakukan pengujian apakah hipotesis guru tersebut dapat diterima atau ditolak. Di soal diketahui bahwa N atau banyaknya sampel adalah 25, level signifikansinya 5%, kemudian mu-nya atau rata-rata nolnya 71, kemudian simpangan bakunya 6,25, dan rata-rata berikutnya adalah 72,5. Nah, langkah pertama dalam menguji hipotesis adalah menetapkan hipotesis. Di sini H0-nya atau mu-nya sama dengan 71, karena di sini rata-rata yang akan kita ujinya 71. Kemudian hipotesis alternatifnya karena guru tersebut berpendapat bahwa akan memperoleh nilai di atas rata-rata, berarti lebih dari 71. Nah, kita akan menggunakan uji satu arah. Selanjutnya, yang kedua, level signifikansi dan nilai Z tabel. Di sana level signifikansinya adalah alfa sama dengan 5% atau 0,05. Kita cari di Z tabel, Z 0,05 itu sama dengan 1,65. Ini uji sisi kanan. Bisa kita lihat dalam kurva berikut. Nah, jadi 1,65 misalkan berada di sini. Berarti area sebelah sini adalah daerah penerimaan HO dan area sebelah sini adalah daerah penolakan H0 atau ya H0. Nah, kriteria pengujiannya H0 diterima jika Z0 kurang dari atau sama dengan 1,65, H0 ditolak jika Z0-nya lebih dari 1,65. Kemudian kita lakukan uji statistik, Z0 sama dengan rata-rata dikurangi mu0 per tau atau simpangan baku per akar dari banyaknya sampel. Dan X barnya ini 72,5 dikurangi 71 per 6,25 per akar 25. Dari hasil perhitungan diperoleh hasil 1,2. Nah, 1,2 itu adalah untuk nilai Z0-nya, dia berada di sebelah kiri 1,65, sehingga Z0 atau sama dengan 1,2 kurang dari 1,65, artinya H0 diterima. Sehingga kesimpulannya, rata-rata ujian nasional siswa yang bergabung dalam bimbingan belajar tidak lebih dari 71. Sekian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.